Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, sampai dengan Kesultanan Mataram yang begitu besar pada masa Islam itu dikuasai oleh VOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Bu Neti berharap semuanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah yang positif. Pagi hari ini Bu Niti melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sekarang kelanjutannya atau video yang kedua ya, yaitu yang berjudul kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat atau bangsa Eropa di Indonesia. Jadi pada bahasan ini kita nanti banyak membahas tentang kekuasaan, kebijakan, atau apa saja yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat di wilayah Nusantara kita ini. Tentu saja di sini kolonialisme dan imperialisme itu berkaitan dengan penjajahan mereka di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kedatangan mereka dengan menguasai pusatnya rempah-rempah, kemudian diikuti dengan penguasaan wilayah Nusantara dan melakukan penjajahan. Ya, ini seperti Belanda misalnya tidak tanggung-tanggung menguasai wilayah Indonesia 3,5 abad. Ini bukan waktu yang singkat. Ya, itu. Nah, di sini Bu Neti sudah menuliskan tentang satu arti, definisi atau penjelasan apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme ini. Secara singkat, koloni itu berasal dari bahasa Romawi kolonus, artinya adalah petani. Sedangkan imperialisme itu berasal dari kata imperium. Imperium itu adalah penguasa. Nah, ini saja Bu Neti menyampaikan, selebihnya tolong nanti dicari sendiri, mudah ya. Nih, kemudian mana negara-negara yang menjadi pelopor daripada kolonialisme dan imperialisme? Jadi seperti rute kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara, itulah bangsa-bangsa yang masuk ke dalam negara pelopor. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, dan ada Inggris. Mereka mempelopori
datangnya ke Nusantara memang semata-mata pada awalnya mereka cuma mau berdagang, tetapi lambat laun setelah mereka memperoleh keuntungan yang sangat luar biasa, mereka merubah dari berdagang melakukan penjajahan dengan segala upaya mereka, dengan segala politik mereka. Kemudian yang ketiga, macam-macam kolonialisme. Ada kolonialisme penduduk, ada kolonialisme atau imperialisme kuno, imperialisme modern, atau imperialisme terbaru. Kemudian apa juga tujuan mereka melakukan kolonialisme, menguasai para petani, dan imperialisme atau mereka melakukan penguasaan wilayah. Tujuannya itu untuk apa? Semula memang berdagang, tapi lambat laun menguasai wilayah-wilayah jajahannya. Mungkin dalam pikiran kamu bertanya, apa sih bedanya kolonialisme dan imperialisme? Nah, itu nanti kalian cari juga sendiri sebagai tugas ya. Nanti tugasnya selesai video ini. Jadi ada persamaan, ada juga perbedaan. Ya, ini. Kemudian di sini Bu Neti sudah memberikan kata kunci atau kata-kata penting. Ada divide et impera. Ya, divide et impera, atau yang sering kita kenal dengan istilah politik adu domba, politik pemecah belah. Saya kira semuanya tidak asing ya tentang divide et impera ini. Akibat daripada politik ini, bangsa Indonesia atau kerajaan-kerajaan Nusantara pada waktu itu terpecah belah. Akhirnya semuanya atau hampir semuanya tunduk kepada Belanda. Ya, akibat diadu domba ini. Kemudian ada kontingenten. Ya, itu nanti ketemu di sini juga. Itu adalah pajak. Pajak yang harus pajak hasil bumi yang harus disetor kepada Belanda, atau dalam hal ini adalah VOC, disetor ya, berupa hasil bumi. Kalau misalnya satu wilayah menghasilkan palawija, yaitu palawija yang disetorkan, tidak boleh minta ganti uang atau ganti apa saja, tidak boleh. Jadi itu harus diserahkan begitu saja tanpa upah, tanpa ganti apa-apa. Kemudian yang kedua, Verpflichte, tulisannya leveransi. Ini sama sebenarnya pajak, cuman kalau Verpflichte leveransi
ini adalah hasil bumi yang dijual kepada Belanda atau VOC. Harus itu tidak boleh dijual kepada bangsa-bangsa yang lain, ya. Jadi dijual kepada VOC dan harganya semau VOC, dihargai semau VOC, ya. Mereka berkilah ini juga sama dengan pajak, tetapi diganti dengan uang. Tapi uangnya ini ditentukan. Kamu bisa bayangkan, kita setor palawija 1 ton misalnya, uangnya itu sedikit sekali, ya. Ini itu sudah taktik daripada VOC. Nah, anak-anak, ini sudah Bu Neti buatkan satu ringkasan, ya, atau peta konsep mengenai penjajahan bangsa Barat di wilayah Nusantara. Yang pertama itu adalah bangsa Portugis. Jadi Alfonso d'Albuquerque yang telah berhasil sampai ke Maluku, dia di sana menanamkan kekuasaannya dengan memasuki wilayah kerajaan Ternate. Dia melakukan eksploitasi, melakukan monopoli, dan bangsa Portugis ini mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai bangsa Spanyol yang sama-sama datang di Maluku tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dia bahkan harus menyingkir ke Filipina. Nah, bangsa Portugis di Maluku tidak lama, karena setelah bangsa Belanda datang sama di Maluku tahun 1596, dia di Banten. Karena di situ bukan pusatnya rempah-rempah, dia meneruskan perjalanannya sampai juga di pulau atau di wilayah Maluku. Ya, di sana dia menghadapi bangsa Portugis, tetapi karena bangsa Portugis harus menghadapi perlawanan kerajaan Ternate dan Belanda, akhirnya dia terusir dari Portugis. Tetapi pengaruhnya, ya anak-anak, di wilayah Maluku, bangsa Portugis sudah banyak menanamkan kekuasaannya. Bahkan sisa-sisa peninggalan bangsa Portugis sampai sekarang masih ada. Seperti misalnya benteng, kemudian lagu-lagu, nama-nama Portugis, seperti Hari de Freitas, itu adalah nama Portugis. Lagu keroncong, ya, lagu keroncong, misalnya keroncong Morisco, itu adalah lagu-lagu dari Portugis. Bendera itu nama Portugis. Sinyo itu juga bahasa Portugis. Belum lagi benteng-bentengnya banyak sekali. Oleh karena itu, bangsa Portugis di Maluku
juga bisa memberikan sumbangsinya kepada kebudayaan bangsa Maluku. Tapi setelah kedatangan Belanda, mereka terusir dan mereka pindah ke wilayah Timur. Ya, kok dekat Bu? Iya. Kenapa Belanda mendiamkan Portugis di Timur? Seperti videonya Bu Niti yang kedua, Timur bagi Belanda tidak potensial, tidak menghasilkan pertanian, kurang subur, rakyatnya miskin, bodoh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, oleh Belanda dianggap tidak potensial, jadi Portugis di situ dibiarkan. Sama dengan Belanda, hampir kurang lebih 350 tahun lebih. Baru kemudian tahun 1975 Timur berjuang melakukan integrasi dengan wilayah NKRI. Oke, untuk Portugis saya kira sudah itu saja. Yang kedua, Belanda. Ya, ini Belanda masuk ke wilayah Republik Indonesia atau ke Nusantara ini dengan awalnya dengan tujuan berdagang, sama dengan yang lain, yaitu bercita-cita melaksanakan atau memperoleh 3G: gospel, glory, dan gold. Jadi mencari emas, gold. Ya. Kenapa kok emas? Apakah yang dimaksud di sini emas itu logam mulia? Iya. Tapi juga bukan emas saja sebenarnya. Seperti misalnya pusatnya rempah-rempah, itu bagi Belanda termasuk juga kekayaan emas. Ya, ini. Oleh karena itu bangsa Belanda dengan segala cara untuk menguasai rempah-rempah di Maluku, sekaligus untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Karena ukuran kejayaan daripada negara Eropa diukur dari ini, 3G ini. Banyaknya gold, gospel, dan glory. Ya, saya kira ini kalian bisa menambah sendiri. Kemudian merkantilisme ini adalah satu taktik, ya, satu taktik perdagangan yang diterapkan oleh bangsa Barat, termasuk juga Belanda. Jadi menguasai seluas-luasnya sumber daya alam dari negara-negara yang atau wilayah-wilayah yang diduduki, dan kemudian dimonopoli untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun harus menghalalkan segala cara. Yang ketiga, Belanda setelah banyak sekali pedagang-pedagang di Indonesia yang masuk, terjadi persaingan antar pedagang Belanda sendiri
persaingan antara pedagang Belanda dengan pedagang bangsa Eropa lainnya, bisa Portugis, bisa Inggris, bisa Spanyol. Untuk itu, untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia, Belanda kemudian membentuk VOC, Verenigd Oost-India Company. Jadi sebuah kongsi dagang yang anggotanya adalah pedagang-pedagang Belanda, pelaut-pelaut Belanda, dengan tujuan melakukan monopoli perdagangan. Ini didirikan tahun 1602 sampai nanti dibubarkan tahun 1789. Dari sinilah ya diperkirakan Belanda menguasai wilayah Nusantara dan Republik Indonesia selama 350 tahun. Dari sini 1602. Ya, ini. Apa hak-hak VOC, atau katakanlah di sini keistimewaan VOC? Yang pertama, VOC itu adalah wakil negeri Belanda di Eropa, di wilayah Asia, bisa di Nusantara, bisa di India, atau di mana saja. Wakil, ya, wakil pemerintah Belanda atau Ratu Belanda di wilayah Nusantara. Dan dia mendapatkan keistimewaan, satu, melakukan monopoli apa saja, bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia, itu diserahkan sepenuhnya kepada VOC. Jadi melakukan pemungutan pajak, ya. Jadi seperti di sini pajak kontingenten dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu mencetak mata uang sendiri. Jadi VOC itu seperti negara sendiri, sehingga dia bebas. Sampai mencetak mata uang sendiri itu haknya VOC. Negeri Belanda, pemerintah Belanda tidak ikut-ikut. Kemudian memiliki angkatan perang. Orang uang aja mencetak sendiri, apalagi angkatan perang. Ya, Belanda atau VOC merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi angkatan perangnya. Kemudian perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, ini juga menjadi hak istimewa daripada VOC. Oleh karena itu, pada masalah ini VOC itu memiliki antusias sekali. Biasanya dia membantu kerajaan-kerajaan Nusantara. Upahnya apa? Upahnya adalah separuh dari kerajaan tersebut, dan itu biasanya dipilih wilayah-wilayah yang subur. Itu diatur sendiri, ya. Makanya di sini sedikit demi sedikit wilayah kerajaan-kerajaan Nusantara itu dikuasai oleh VOC, karena dia bebas melakukan perjanjian. Kesultanan Banten
Kesultanan Cirebon sampai dengan Kesultanan Mataram yang begitu besar pada masa Islam itu dikuasai oleh VOC dari perjanjian-perjanjian ini. Ya, seperti misalnya yang mempersulit, memperkecil kerajaan Mataram yang begitu besar, yaitu dalam perjanjian Giyanti. Caranya ini tidak lepas dari DVD et Impera, memecah adu domba, bahkan sampai dengan mengganti raja-raja penerus. Itu semuanya tergantung dari VOC. Makanya dengan adanya perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan-kerajaan kita semakin kehilangan kedaulatan, semakin tidak berdaya dengan VOC. Berikutnya pemerintahan sendiri. Ya, tadi di depan sudah pernah disampaikan bahwa VOC itu wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Jadi pemerintahannya ya tergantung VOC. Cuman di sini Belanda menempatkan seorang gubernur jenderalnya sebagai wakil Ratu Belanda di Indonesia. Makanya tidak heran nanti pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan VOC itu dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Ada Peter Put, ada Y.P. Kun, ada sing paling kejem itu Daendels, ya, ada Van den Bosch dan lain sebagainya. Kemudian VOC selama perkembangannya mulai 1602 sampai 1789 perkembangannya luar biasa. Baik itu secara wilayah, ya, wilayah hampir seluruh wilayah Nusantara itu dikuasai oleh VOC. Pelabuhan-pelabuhan besar, pelabuhan-pelabuhan ramai itu ditutup, diblokade oleh VOC, sehingga bangsa-bangsa asing seperti Portugis, seperti Inggris, apalagi Spanyol tidak mampu menembus perdagangan di Indonesia karena semuanya sudah diblokade. Bahkan Belanda tidak segan-segan melaksanakan patroli di lautan, sehingga kalau bangsa-bangsa asing tadi itu mau melakukan penyelundupan atau misalnya perdagangan gelap, sulit, karena di laut pun mereka melakukan patroli dengan kapal-kapalnya, sehingga semua lini, semua pos-pos yang penting dikuasai oleh Belanda. Ya, ini jadi Belanda tidak segan-segan melaksanakan segala cara untuk menguasai, menduduki, bahkan menjajah republik ini atau Nusantara kita ini. Tetapi umur VOC tidak lama. Dengan luasnya wilayah VOC dan juga dengan kemajuan daripada perdagangan selama VOC, ternyata tidak diimbangi dengan kinerja para pegawai daripada VOC.
dengan adanya pendapatan penghasilan yang melimpah ruah itu, mereka kurang puas. Ya, oleh karena itu mereka kemudian melakukan korupsi. Pegawai-pegawai VOC melakukan korupsi secara besar-besaran. Satu negara apabila korupsi dibiarkan, korupsi merajalela, dalam waktu sekejap negara tersebut akan ambruk, akan hancur. Karena itu merupakan rongrongannya dari dalam bagi suatu negara. Tidak jauh-jauh negara kita ini. Dan yang namanya korupsi itu memang usianya semakin lama semakin tua. Ya, usianya itu seumur negara ini ada. Tidak ada yang tidak pakai korupsi. Ya, ini siapapun itu pemimpinnya, korupsi pasti ada. Ya, ini. Kemudian karena negara VOC ini dikorupsi terus-menerus, akhirnya keuangan VOC semakin lama semakin bobrok, pegawai-pegawainya juga demikian, dan seperti yang Bu Niti sampaikan, VOC akhirnya bangkrut. Apalagi dengan wilayah yang begitu luas, dari Malaka sampai Maluku, seharusnya bukan sebuah kongsi dagang. Ya, VOC Bu Niti sampaikan tadi hanya sebuah kongsi dagang, perkumpulan para pedagang yang memiliki keistimewaan seperti ini, sehingga dia tidak mampu menguasai wilayah Malaka sampai Maluku. Oleh karena itu VOC lama-kelamaan menjadi bangkrut dan bubar. Bubarnya VOC tahun 1789. Sudah selesai kapan penderitaan bangsa Indonesia karena VOC? Jawabannya belum. Karena dengan bubarnya VOC, ya, bubarnya VOC, Nusantara oleh VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jadi beda ya, VOC itu kongsi dagangnya, sedangkan pemerintah Hindia Belanda itu adalah pemerintahan Belanda yang ada di Eropa. Ya, kita lanjutkan kembali bagaimana pemerintahan Hindia Belanda seperti yang Bu Niti sampaikan, yaitu dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderalnya, langsung saja ya, Peter Booth. Peter Booth ini bermarkas di Banten. Apa yang dihasilkan oleh Peter Booth tidak lain yaitu adalah menaklukkan beberapa kerajaan Islam seperti Banten, Cirebon, Sunda Kelapa dan lain sebagainya, supaya kekuatan daripada pemerintah Hindia Belanda menjadi lebih utuh. Kemudian Y.P. Kuhn yang bermarkas di Ambon ini menilai bahwa Ambon kurang potensial, kurang ramai sejak rempah-rempah itu penjualannya, perdagangannya menurun. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Y.P. Kuhn
memindahkan Ambon, pusatnya di Ambon, ke Jayakarta. Kemudian Daedalus ini, nah ini yang paling terkenal, yaitu pada masa Daedalus ini dia harus banyak membayar hutang. Ini bekasnya VOC yang dikorupsi itu. Makanya pertama yang dia lakukan adalah membangun jalan penghubung dari Anyer, Jawa Barat sampai ke Panarukan, kurang lebih 1000 kilometer. Siapa yang membangun? Rakyat Indonesia. Diupah? Tidak. Diberikan kesejahteraan? Apalagi. Jangankan upah, makan saja tidak. Mereka yang jadi tenaga kerja pembangunan ini pulang biasanya tinggal nama. Ya, pulang biasanya tinggal nama. Diambil dari desa-desa yang rutenya sebagian melewati Kabupaten Gresik ya. Ini jalan Daedalus itu bukan di Munder, bukan, tapi yang di daerah Paciran ya. Ini Manyar itu yang dekat dengan laut atau dekat pantai, itu adalah jalan raya Daedalus. Kalau yang di Munder itu adalah jalan negara ya. Ini jadi jangan salah. Kemudian ada Van den Bosch. Nah ini apalagi kewejam lagi ini. Pada masa Van den Bosch, kas negara Belanda itu kosong, banyak hutang. Selain karena sisa-sisa VOC, juga pada masa Van den Bosch itu banyak sekali pemberontakan rakyat Indonesia. Yang paling menyulitkan, yang paling menyusahkan diantaranya adalah perlawanan atau pertempuran Jawa, atau namanya lagi perlawanan Pangeran Diponegoro. 5 tahun tapi Belanda sempat mengalami pontang-panting, bahkan mengurangi, menghabiskan anggaran anggaran negara. Kemudian setelah Van den Bosch ini, atau pada masa Van den Bosch, satu hal yang dilakukan yaitu Kulturstelsel, atau istilah lainnya tanam paksa, yaitu rakyat atau petani diwajibkan melakukan tanam paksa. Tanam paksa di sini berupa kopi, lada, terus kemudian coklat, ya, pokoknya tanaman-tanaman yang sangat laku di Eropa. Rempah-rempah ya masih ada sedikit. Dari Kulturstelsel ini semakin lama semakin menekan, semakin memaksa. Apalagi dengan adanya ini Kulturprusen, ya. Jadi untuk iming-iming daripada lurah, tumenggung dan lain sebagainya, kalau kamu mau pendapatanmu besar, dia diberi iming-iming Kulturprusen. Caranya yaitu rakyat atau petani semakin ditindas, semakin diajar untuk menanam tanaman supaya menghasilkan jumlah hasil bumi yang luar biasa. Ya, ini.
Kemudian dari kultur stelsel ini Belanda meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi terisi penuh dan berlebihan, yang kemudian untuk hidup 7 turunan dari tanam paksa itu lebih, ya, untuk pembangunan negeri Belanda dari tanam paksa bisa. Nah, ada beberapa golongan dari Belanda itu ada yang pro dengan tanam paksa, ada yang tidak. Yang tidak ini adalah pengusaha-pengusaha perkebunan, yaitu golongan liberal. Tapi pada intinya dia cuma mengganti nama saja, yaitu dengan memperkenalkan politik etis atau politik pintu terbuka atau politik balas budi. Kelihatannya balas budi karena tanam paksa berhasil, tapi sebenarnya mereka menuntut tanah-tanah perkebunan di Nusantara ini dibuka seluas-luasnya untuk pengusaha swasta. Ya, oleh karena itu dengan adanya politik etis itu bohong belaka, perkebunan kopi tembakau ini, ya. Dan yang terakhir adalah dampak daripada pemerintahan Hindia Belanda. Anak-anak, silakan kamu cari sendiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum.